Oke, permisi Pak. Perkenalkan nama saya sama Superluman Tombing dengan NRP 50172511073. Di sini saya akan em, menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas kedua, yang dimana adalah kita mencari data real. Nah, di sini saya memakai data dari jurnal Physical Flux dengan judul Identifikasi Potensi Air Tanah menggunakan metode geolistrik. Resistivitas konfigurasi Schlumberger di Kelurahan Bapangsari, Kecamatan Balegan, Kabupaten Purworejo. Nah, yang ditulis oleh Taufik Nur Fitrianto, Supriyadi, Ulil Albab Taufik, Teguh Maulana Mukromin, dan Anggit Pranatya Wardana dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Semarang. Nah, oke, saya langsung lanjut saja. Nah, di sini data yang akan saya pakai adalah data kedalaman dan resistivitas dengan kedalaman dari 0,35 dan 0 hingga ke 44,2 dengan resistivitas yang beragam. Nah, oke, lanjut saja. Di sini saya akan memulai em, penghitungannya. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan dulu adalah import NAMPI SNP. Lalu import Mendes SPD. Lalu import matplotlib s matplotlib dot pplot splt data. Nah, eh, mohon izin Pak, saya akan menggunakan layar bedah dua untuk melihat data dari hasil yang didapat. Nah, ini kita pakai kurung kerawang. Nah, pertama adalah kita mengukur nilai kedalaman. Nah, saya tulis di sini adalah nilai depth atau kedalaman sama saja. Nah, yang di mana nilai depth-nya itu adalah kita tulis 0,00, 4,12, 7,13, 9,98, 32,2, 35,5. Nah, di sini ada dua yang dimana itu kalau dalam bukunya itu ini tuh adalah perbedaan dari lokasi pertama dan lokasi kedua. Nah, jadi tapi saya akan masukkan saja semuanya. Sebentar saya. Saya akan masukkan saja semuanya. Jadi saya lanjut lagi, Pak. 0,00, 4,81, 34,6, 4,81, 3,6 dan 4,2, 4,2. Nah, ini adalah hasil dari nilai depth-nya. Lalu lanjut, kita ke nilai resistivity. Nah, nilai resistivity-nya dimulai dari 28,5, 55,7, 8,41, 116, 1,23, 204, 26,5, 50,2, 263 dan terakhir 200. Nah, ini adalah nilai dari resistivity atau resistivitasnya. Oke, saya kembalikan layarnya sebentar. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita tinggal tulis di sini karena ini adalah data geolistrik, saya tulis di sini adalah data
geolistrik sama dengan PD dot data frame dalam kurung data. Oke, tunggu sebentar. Nah, oh ya ini. Eh, data. Data. Nah, eh, nah, ini adalah hasil dari nilai kedalaman dan nilai resistivity-nya, Pak. Oke, lanjut saja. Habis itu kita akan masuk ke dalam salah satu untuk melihat titik-titik di mana dari hasil dari depth dan resistivity-nya. Nah, kita di sini adalah data geolistrik dot plot. Nah, ini adalah saya bikin 12 scatter yang dari ajaran Bapak kemarin dengan X adalah nilai dari kedalaman. Lalu Y adalah nilai dari resistivity-nya. Nah, dengan em, titiknya nanti itu akan saya warnakan menjadi warna apa ya, apa merah aja kalau merah. Iya, red merah dan saya bikin kotak di marker sama dengan S. Nah, terus kita juga tulis di sini adalah judulnya. Saya akan mengambil judul dari sini, dari jurnal ini, yaitu adalah identifikasi identifikasi potensi air tanah menggunakan metode geolistrik. Oke, ini saya izin untuk copy. Oke, ini adalah judul yang akan dipakai. Nah, lalu lanjut em, ke bagian oh ya, font size-nya, Pak. Font size. Font size-nya saya akan bikin sekitar 14. Lalu saya bikin dia ini adalah tebal. Font weight. Itu sama dengan bold. Oke. Dengan plot dot x label. Jadi nanti di bagian x-nya itu saya akan berikan dia itu adalah nama nilai depth. Tetap sama dengan font weight-nya. Oke, oke. Font weight-nya itu kok font weight? Font size sebesar 12 dan plt dot ylabel itu dalam kurung nilai resistivity-nya itu sebesar sama font size sama dengan 12. Nah, saya akan tambahkan di sini grid plt dot grid. Nah, dan di sini adalah plt dot show. Nah, kita bisa lihat ini adalah titik-titik di mana dari hasil parameter perhitungan dari yang didapat pada data real yaitu identifikasi potensi air tanah menggunakan metode geolistrik. Nah, kita lihat titik-titik merahnya adalah hasil dari nilai resistivity versus dengan nilai depth. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam yang namanya itu bagian apa ya namanya? Sebentar, Pak.
eh, pengubahan kolom kedalaman menjadi data frame. Nah, di sini saya masuk saja X sama dengan np.array, array itu adalah tadi data geolistrik, geolistrik dengan nilai depth, nilai depth itu adalah reshape, reshape-nya itu depth-nya sama, data shape, reshape-nya itu adalah min 1,1. Nah, jadi gunanya reshape ini adalah mengubah data array nanti ini dengan membentuk kolom menjadi dua dimensi. Nah, ini tadi X-nya, sekarang Y sama dengan NP array dalam kurung data geolistrik, data geolistrik dengan yaitu adalah ya, nilai resistivity. Nah, di sini saya bikin reshape-nya. Oh, nah, jadi min satu itu adalah panjang panjang kolomnya itu sesuai dengan data dari nilai dip yang didapat. Nah, jadi itu kenapa kita pakai min satu, gitu. Nah, satu itu bahwa adalah datanya itu panjangnya cuma satu. Oke, lanjut lagi tadi saya akan print f fx sama dengan koma x dan print f hmm, print f y sama dengan koma y. Nah, em, nanti print fx dan print vy itu adalah untuk menampilkan bahwa data dari hasil ini yang di atas yang itu NPR ini, Pak. Nah, bentar, Pak. Apa ya? Ini ada oh, ini, oke. Mohon maaf, Pak. Oh, ternyata saya salah. Harusnya koma. Jadi ini adalah hasil dari parameternya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam memasukkan rumusnya, yaitu adalah dengan rumus yang sewaktu itu sebelumnya diberitahukan, yaitu sama dengan D sama dengan M kali G. Nah, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung bikin D sama dengan Y dot copy. Nah, terus di sini kita bikin N data. Datanya itu sama dengan len D. Nah, ini adalah nanti number of data atau nomor dari data-datanya. Nah, ini kita masukin ke parameternya, par, sama dengan 2. Yaitu adalah model parameternya, itu nanti adalah
ada slope dan intercept. Nah, terus kita masuk ke dalam perhitungan eh, sebuah matriks, tapi nanti matriks kosongnya dulu. Itu adalah G sama dengan NP dot zeros. NP dot zeros eh, dalam kurung N data, koma N N par. Nanti sini lagi saya. Nah, sekarang masukin lagi for I dalam range N data dengan G itu adalah 0 sama dengan X I. Nah, ini adalah nanti slope-nya dan G I, koma 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah intercept-nya. Nah, jadi nanti em, kolom jadi G I, koma 0 adalah kolom pertama nilai X atau kedalamannya. Nah, G I, koma 1 itu sama dengan 1 adalah konstanta untuk intercept-nya. Nah, terus saya masukkan saja print, terus tadi sama kita masukkan dalam agar bisa ditampilkan nanti. Nah, print dalam kurung F di sama dengan koma D. Ini saya ketik aja F G is G E N P, dua kali kan? Oh iya, oke. Nah, ini jadi hasilnya nanti dari parameter perhitungannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk memunculkan data tersebut agar bisa terbaca. Nah, di sini saya masukin saja M residuals dengan rank S sama dengan np dot lin ah, lin alt dot lstq lstsq dengan G, Y, R count sama dengan non. Nah, dengan slope-nya itu adalah float M itu 0 dan intercept sama dengan float dalam kurung M 1. Dengan errornya itu nanti adalah float kok ini? Residuals. Jika G at M. Nah, ini adalah nanti hasilnya perhitungan. Nah, di sini kita akan memplot datanya. Plot untuk memasukkan perhitungannya X, D, saya bikin warnanya LS itu red ya. Terus dengan marker size-nya
marker size. Marker size-nya itu 7 dengan label. Labelnya itu adalah data hasil observasi. Nah, nanti ini adalah yang kotak-kotak merah. PLT dot plot dalam kurung X di call, koma B garis putus-putus dengan garis putus garis lurus marker size. Marker size-nya itu adalah 8. Nanti koma ini maksudnya. Dengan nanti saya bikin labelnya itu sama dengan data. Ini gede ini lah biar keren. Ini saya rapiin sedikit. Data hasil kalibrasi. Di sini saya masukkan aja judul nanti dari hasilnya, yaitu plot title, yaitu eh, saya mohon izin untuk copy bagian awal. Hmm. Identifikasi potensi air tanah menggunakan geolistrik dengan font size-nya itu sama dengan 16. Lalu font weight itu sama dengan bold. Oke, ya font weight bold. Oke, siap. Nah, ini bisa. Nah, terus nanti saya bikin plot dot x labelnya. Nah, nanti adalah nilai x. Nilai x, nah x dengan font size-nya 10. Font size-nya itu sama dengan 10. Ini saya copy untuk mempersingkat waktu, Pak. Cek. Oke. Oke. Nah, jika sudah saya akan memberikan nanti legend. Nanti akan terdapat dua legend. Nanti yang itu hasil error dan data hasil observasi ini. Oke. Tadi sampai mana? Oh, ini salah nih. Title dong. Nah, oke. Yaitu handles dot labels sama dengan plot lp dot gca dot get legend handles labels. Nah, dengan plot legendnya itu, plot legendnya itu handles yang nol dan handles itu satu. Nah, dimana nanti ini adalah nanti saya bikin em, labelsnya itu nol dan lain.
Terus itu satu dengan ini kita kunci biar dia itu tetap di pojok kiri atas. Kenapa saya ngambil pojok kiri atas? Karena yang kosong nanti di bagian sini kok. Oke, lanjut. Eh, nah, terus saya masukkan buat nanti arah dari nanti eh, hasil errornya. String sama dengan F sama dengan s- slope atau miringannya itu 2F. 2F kali X ditambah intercept. Intercept 2F terus slash berbalik N biar tetap lurus. Nah, nanti Om ditambah dengan koreksi error eh, sama dengan R titik 2F. Nah, dengan plot dot text. Nah, di sini itu adalah di mana untuk mengatur letaknya di bagian nanti hasil data errornya. Nah, di sini saya akan memasukkannya 0,02 dengan 0,8. Nah, dengan txt-nya, str dan font size-nya saya bikin 10, koma transform sama dengan plot f dot c dibikin dengan trans axis, koma vertical ligmentnya verti ligmentnya itu sama dengan saya bikin di tengah, koma dan horizontal horizontal ligmentnya itu saya bikin di sebelah kiri. Nanti arahnya di tengah kiri, Pak. Dengan kotaknya itu akan saya bikin menjadi di warnanya bentukannya box style tapi nanti round. Mana sih? Dan round dengan head untuk jaraknya itu sekitar 0,5 dengan face colornya. Saya karena suka warna biru, saya bikin light blue dengan alpha itu nanti sama dengan 0,5 dengan PLT grid agar bisa mudah terbaca, terlihat garis-garisnya.
dan plt.show validation koma di sel 12. Koma. Ini bukan apa-apa. Ingin. Benar. Ini, mohon maaf Pak, sebentar saya cari kesalahan. Oke. Oke, Pak. Jadi ini adalah hasil dari data identifikasi potensi air tanah menggunakan metode geolistrik. Nah, seperti yang kita tahu, dari data ini kita melihat bahwa nanti ada data hasil observ. Oh, ini observasi dan data hasil kalibrasi. Nah, ini kita bisa melihat nanti titik-titik merahnya. Kenapa nilai errornya sangat tinggi? Karena pertama, dia itu dari dua dua tipe atau dua hal tempat yang berbeda, jadi memiliki data yang berbeda juga. Yang tadi saya bilang dijelasin sebelumnya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, terus ini adalah bukti dari ke data hasil kalibrasinya linearnya. Oke. Em, Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.